Jadi mungkin ditangkapnya adalah ada yang justru dimanfaatkan dari ART Sambo ini untuk memberikan kesaksian pada saat di persidangan. Begitukah juga yang dilihatnya Pak Adrianus? Saya sedikit ya, saya justru curiga Susi itu sengaja mau dijadikan terdakwa agar bisa mendampingi Bu PC di tahanan. Karena kan Bu PC kan sendirian. Atas Mungkin dasar butuh apa dibilang asisten. seperti itu, Bung Martin dilihatnya? Karena kan kalau seseorang membuat suatu keterangan palsu di bawah sumpah kan, coba lihat 242 dipidana 7 tahun. Jadi kalau sukses ya bagus, nggak sukses juga ada yang nemenin di tahanan gitu, Mbak Audrey. Oke, silakan Pak Adrianus. Kalau dilihat dari beberapa hal yang dicabut oleh Susi, itu termasuk sebagai pengetahuan umum, artinya sesuatu yang kita anggap sebagai ya ini orang rumah pasti tahu, atau memang membutuhkan suatu kecerdasan khusus. Jika misalnya dalam hal ini membutuhkan kecerdasan khusus, saya kira wajar kalau kemudian orang dengan kecerdasan yang terbatas itu lalu kemudian tadi kalau tidak konsisten. Tetapi kalau misalnya itu dianggap sebagai pengetahuan umum yang ya wajar dong orang rumah masa nggak tahu, maka tentu apa yang disinyalir oleh Pak Martin menjadi benar. Jadi saya kira tergantung pada apa yang menjadi ya yang dianggap sebagai tidak konsisten itu. Ya. Kalau gitu lebih mengarahnya ke sekarang ini kemana? Apakah menyudutkan pihak korban yang dilihatnya dengan keterangan-keterangan dari ART? Kalau dilihat dari, tanpa melihat pada konteks pertanyaannya, dilihat dari cara dia menjawab, ya, yang tense ya, kelihatan sekali tegang. Kalau dari segi kodir malah seperti dia nggak menguasai pertanyaannya, dilihat dari matanya yang kosong gitu ya. Maka kesan saya adalah bahwa mereka tuh nggak mengerti pertanyaan. Maka untuk itu dibantu dengan cara menurunkan jenis pertanyaannya dari pertanyaan yang bersifat panjang, punya anak kalimat begitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Toh nanti ujung-ujungnya kan yang mendapatkan pengetahuan kan hakim juga, JPU juga. Nah kalau kemudian dengan cara yang mudah, bisa dengan cara mudah, kenapa dengan cara yang sulit? Gitu. Jadi Pak Bung Martin, saya tegaskan lagi, kalau Anda melihatnya ada yang mengaturkah, iya atau tidak untuk ART Sambo dan Putri ini? Ya, ada yang mengatur. Kira-kira siapa? Yang pasti yang memiliki kepentingan dalam hal ini. Mungkin saja ataupun bisa saja kita menduga ya ini daripada lingkaran dari para terdakwa. Lingkaran dari para terdakwa berarti Karena yang siapa bisa... yang mendapat keuntungan jika keterangan mereka menguntungkan para terdakwa? Ya terdakwa itu sendiri. Jadi kalau menurut Anda sendiri gini, keterangan ya, dari Susi Kodir ini diragukan? Pasti diragukan. Seandainya pun ada yang benar, mereka akan menutup celah lagi dengan pengkondisian yang lain ya untuk membuka jalan keluar yang lain. Saya kasih sedikit tambahan Mbak Audrey. Advokat ya itu boleh membriefing saksi boleh, tapi apa tujuannya? Tujuannya agar saksi itu ya tidak lain mengatakan yang benar selain daripada yang benar. Itu yang pertama. Lalu menyampaikan apa yang dia lihat, dialami dan dia dengar sendiri. Dan jangan sampai lupa peristiwanya. Cukup sampai situ aja. Tidak boleh ada yang ditambah-tambahin. Kalau ditambah-tambahin itu namanya mengajarkan yang tidak benar, Mbak Audrey. Makasih. Karena saksi-saksi yang dihadirkan pun ini juga dekat ya dengan si terdakwa sendiri, Pak Adrianus. Jadi kalau ditanggapin sama pengacara dari keluarga Yosua bahwa ini memang ada yang mengatur, ada beberapa terdakwa yang mengatur siapa yang diuntungkan dalam hal ini ya sudah pasti beberapa pihak dalam hal ini, Pak Adrianus. Ya sekali lagi ya dengan asumsi bahwa memang keduanya ini diatur disetel lah gitu oleh PH tersangka, maka sekali lagi tentunya PH tersangka sudah tahu sejauh mana kapasitas dari yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan ini memang mudah goyang dan kemudian bingung sendiri begitu ya. Nah kalau kemudian lalu masih pakai diinstal ya, masih pakai di briefing dengan keterangan macam-macam dan lalu kemudian menjadi jelas betul settingannya. Bukankah kemudian harapan dari pihak sebelah sana itu akan menjadi tidak kesampaian, rugi sendiri ya. Harapannya adalah mendapatkan semacam celah dari kesaksian keduanya, tapi karena memang dasarnya keduanya itu tidak konsisten, malah jadi rugi. Nah, jadi dengan kata lain, mungkin saja dalam hal ini dari pihak keluarga juga tidak menceritakan apa-apa, toh juga sudah mengetahui bahwa keduanya memang bukan narasumber yang kredibel ya dari sisi punya posisi yang konsisten. Kalau gitu berarti Pak Adrianus sendiri melihatnya bahwa seakan-akan sepertinya ART Sambo ini lebih takut dengan
sang majikan daripada majelis hakim yang bilang kalau ada yang bohong, saksi bohong itu mengancam pidana. Artinya lebih takut majikannya daripada ancaman sanksi pidana ini. Wah, itu tentu itu pikirannya Mbak ya. Tapi bayangkan seorang ART masuk dalam forum yang begitu berwibawa, wah itu pasti deg-degan itu ya. Belum lagi kemudian lalu dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam ala JPU terutama. Wah, saya bayangkan yang bersangkutan tentu bingung gitu. Apalagi kemudian lalu dengan label ya bohong dan tidak jujur, itu saya kira juga membuat yang bersangkutan kemudian lalu tambah bingung. Nah, kalau kemudian pada penampilan yang kedua kan kelihatannya tambah tenang ini si Susi ya. Nah, apakah itu juga adalah efek dari belajar? Artinya mereka sudah bisa mempersiapkan diri. Saya kira begitu. Nah, saya yakin kalau misalnya ada kesempatan lagi bagi Susi untuk muncul lagi, dari sisi ketenangannya akan muncul. Tapi tadi, apakah lalu kemudian jawabannya konsisten? Nah, ini yang satu hal yang mungkin tidak bisa dipegang tuh, begitu. Oke, Bung Martin, kalau gitu dilihat ya, kalau nanti masih ada lagi kesaksian yang diragukan, apakah ada perencanaan untuk upaya melaporkan ART Sambo, Susi, Kodir atau yang lainnya ini dengan upaya atau pelaporan untuk kesaksian palsu? Jadi gini, Mbak Audrey ya, sedikit saya tambahin. Kenapa saya menuduh yang diuntungkan adalah terdakwa ataupun para penasihat hukumnya? Sebagai contoh begini, di awal itu ya rekan-rekan ini mendalilkan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak lengkap. Ya, apa yang tidak lengkap? Tidak menguraikan peristiwa tanggal 4 dan tanggal 7. Nah, lalu Susi di BAP ada mengatakan bahwa Joshua itu katanya ya membopong Bu Putri Chandrawati secara paksa, dan ada kata-kata Eliezer di situ yang mengatakan jangan gitulah Bang. Tahu nggak Mbak? Sekarang keterangan itu jadi apa? Jadi sampah di tong sampah pengadilan, nggak dipakai lagi karena sudah dicabut. Nah, saya menduga ya, Singkat, Bung Martin. pada saat di persidangan itu tidak ditanyakan lagi, mereka ini sekarang sudah merubah strategi. Yang diserang sekarang apa? Kepribadian anak klien kami, dibilang katanya berkepribadian ganda lah segala macam. Jadi kami sudah tangkap ada upaya untuk tidak akan meringankan hak hukum dari klien Anda. Justru jadi ada upaya untuk meringankan hukum meringankan dari pihak terdakwa tapi menyudutkan pihak korban. Terima kasih Bung Martin Simanjuntak, pengacara Yosua, Adrianus Meliala juga kriminolog, guru besar kriminolog FISIP Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Bapak-bapak, sehat selalu.